Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada suatu zaman di kerajaan yang jauh, terdapat sebuah ramalan yang tersembunyi dalam kitab kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ramalan itu berbunyi, di waktu yang gelap, di saat kerajaan dilanda kehancuran, seorang pemuda dari tanah seberang akan muncul sebagai Satrio Piningit, sang pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Satrio Piningit adalah sosok yang selalu dibicarakan dalam bisikan-bisikan rakyat dan di dalam ruang istana. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu siapa dia, kapan dia akan datang, atau bagaimana ia akan mengungkapkan dirinya. Ramalan ini menciptakan ketegangan di kerajaan, karena sebagian orang percaya bahwa saat pemuda itu muncul, segala masalah akan berakhir, sementara yang lain meragukan kebenarannya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Jaya dikenal sebagai anak yang sederhana, berjiwa pemberani, namun tak memiliki nama besar di kalangan bangsawan. Ayahnya, seorang petani biasa, sering berkata kepadanya, "Kamu harus selalu berusaha menjadi yang terbaik, Jaya. Tapi ingat, ketenaran bukanlah tujuan utama. Biarlah perbuatanmu yang berbicara." Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai konflik mulai melanda kerajaan. Kekuatan gelap mulai menguasai negeri itu. Raja yang bijaksana kini terbaring sakit, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menggantikannya. Banyak pihak yang berusaha memperebutkan tahta, menciptakan perselisihan yang semakin dalam. Dalam kekacauan ini, muncul tanda-tanda yang membuat banyak orang percaya bahwa Satrio Piningit akhirnya akan muncul. Jaya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ramalan itu. Dia hanya seorang pemuda biasa yang bekerja keras untuk membantu ayahnya di ladang. Suatu malam, saat Jaya sedang berjalan pulang, setelah membantu ayahnya, dia menemukan sebuah batu besar yang berkilauan di tepi sungai. Batu itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang cahaya yang dipancarkannya. Tanpa ragu, Jaya mengambil batu itu dan merasakannya di telapak tangannya. Begitu dia menyentuhnya, suara misterius terdengar di benaknya. Satrio Piningit lahir untuk mengubah nasib. Jaya yang masih merasa belum siap, terus berjalan menuju istana. Saat ia tiba, ia disambut oleh raja yang sakit, yang hanya bisa berbisik, "Kamu adalah harapan terakhir kami." Tak lama setelah itu, para penasihat kerajaan mulai menguji kemampuan Jaya dengan berbagai ujian berat, mulai dari pertarungan fisik hingga ujian spiritual.
Setiap ujian menunjukkan bahwa Jaya memiliki potensi luar biasa, meski ia belum sepenuhnya memahami kekuatannya. Di tengah-tengah persiapan untuk melawan Gendruwo, Jaya merasa semakin yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya yang bisa mengatasi ancaman besar ini. Namun, ia menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya datang dari kemampuan fisik atau pelatihan yang diterimanya, melainkan dari hati yang tulus dan niat untuk melindungi rakyatnya. Dia pun belajar untuk mempercayai dirinya sendiri dan mengetahui bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi mampu melangkah meski dalam ketakutan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jaya bersama pasukan kerajaan berangkat menuju Benteng Gendruwo. Di medan perang, Jaya bertemu dengan Gendruwo yang mengolok-oloknya. "Kau hanyalah anak desa. Apa yang bisa kau lakukan?" Diejek Gendruwo. Namun, Jaya tidak gentar. Ia mengingat pesan orang tua bijaksana itu. Kekuatan sejati ada dalam hatimu. Dengan semangat yang membara, Jaya menghadapinya. Pertarungan pun dimulai. Gendruwo menggunakan sihir gelapnya untuk menyerang. Tetapi Jaya berhasil menghindari setiap serangan berkat ketajaman instingnya. Dalam satu serangan terakhir, Jaya mengayunkan pedangnya dengan penuh keyakinan, menembus pertahanan Gendruwo dan mengalahkannya. Saat Gendruwo jatuh, kekuatan gelap yang menyelubungi kerajaan pun menghilang, kedamaian pun kembali. Jaya, yang kini dikenal sebagai Satrio Piningit, pulang ke desa dengan hati yang lebih tenang. Meskipun telah mengalahkan musuh terbesar kerajaan, ia tetap hidup sederhana dan tidak tertarik pada pujian atau penghargaan. Baginya, pembuktian dirinya tidak hanya tentang menyelamatkan kerajaan, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya dengan penuh tanggung jawab. Cerita tentang Satrio Piningit pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, Jaya tahu bahwa meskipun dirinya telah melakukan hal besar, jalan hidupnya masih panjang. Dan perjuangan sejati terletak pada pengembangan diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, Satrio Piningit bukanlah sekadar gelar atau ramalan yang terpenuhi. Ia adalah simbol dari ketulusan hati, perjuangan yang tidak mengenal lelah, dan keberanian untuk terus bertumbuh meski dunia penuh dengan tantangan.